kalau saya mau bikin usaha, saya mau kasih nama apa? Oke. Percaya atau nggak percaya? Ya. Ternyata tuh kami tuh punya hitungan, Mas. Ada hitungannya? Hitungan. Ini Jawa banget ya? Jawa banget ternyata gitu kan. Okay. Jadi kami percaya hitungan Jawa itu dengan Hono Coroko begitu. Yeah. Dengan perhitungan Jawa itu keluarga kami berpikir, leluhur kami berpikir bahwa kami cocok dengan inisial atau singkatan. Singkatan. Betul. Yeah. Jadi saya diminta milih AG, PG, MG, DG. Pilihannya gitu. Cuma 4. Ini baru di sini saya cerita. Baru tahu saya. Itu sebenarnya bisa digunakan siapapun, Mas. Iya. Karena itu ada hitungan dan itu semua, maksudnya kalau jenengan itu percaya dengan hitungan weton, itu hitungannya itu adalah ada hitungan yang itu bagus begitu intinya kayak itu. Dan dulu waktu itu saya belajar sama event organizer besar yang megang rokok besar di Jogja. Dia se-DIY, Mas. Saya tuh bener-bener nyantrik lah dalam tanda kutip. Saya belajar mempelajari bagaimana mempersiapkan event dan bagaimana menyiapkan mental. Terus ya itu sih sebenarnya dia tuh cuman berulang kali tanya sama saya, mentalmu siap nggak? Soalnya orang kerja di IO itu mentalnya double. Ayah saya tuh menemukan namanya adaptor. Oh, oke. Iya. Yang bisa menerima TV dari Jakarta masuk ke Jogja. Iya. Waktu itu Peter F. Gonta saat itu RCTI itu mencari orang mana Jogja ini kok bisa nangkepin sinyal dari Jakarta. Nah, akhirnya ayah saya dipanggil ke Jakarta. Kemudian ayah saya suruh presentasi alatnya. Kemudian waktu itu ayah saya ya bercerita, saya hanya lulusan SMK, STM Mas waktu itu kan, cuman STM, elektro, dan saya memang mengutak-atik karena saya servis TV, jadinya saya tahu basicnya TV. Wah, saya ngomong kayak gitu, akhirnya dikontrak lah. Berarti kamu bisa menyebarluaskan RCTI ke seluruh Indonesia. Yang saat itu Peter F. Gonta aja nggak punya blueprintnya Indonesia tuh mau menyebarkan itu bagaimana. Ayah saya punya kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di UMKM Bisa, podcast by Suara Merdeka yang khusus kita membahas berbincang tentang kewirausahaan. Dan di samping saya ini sudah hadir nih teman-teman cewek cantik gitu kan, kemayu sedikit. Harus ya. Harus kemayu ya. Betul. Ya teman-teman, ini adalah Mbak Dora. Beliau adalah CEO. Bener ya? Berat banget sih. Berat banget ya. Owner lebih berat aja. Ya. Gitu. Owner ya. Iya betul. Dari sebuah bisnis grup yang ini di Magelang. Siapa sih yang nggak mengenal nama ini ya kan? Dora Group. Udah. Asal nebak loh ya, DG dari mana Dora Group. Ya asal aja. Ya asal aja. Tapi singkatannya DG Group ya. DG ya betul DG, ya. Betul. Tapi bener nggak Dora Group? Enggak sih. Oh, enggak ya. Dan kenapa kok orang tanya, pasti akan ada pertanyaan, Mbak, DG itu kepanjangan apa? Ya biar Anda tanya. Biar Anda tanya. Kan? Ya, karena memang itu kita membebaskan untuk siapapun punya kebebasan persepsi masing-masing. Ada yang Dora Group, ada yang Mbak Dora tapi suaminya Mas Tri. Ya kudune DT, ora DG. Berarti DG gendon. Asal gitu langsung. Oh oke, baik, terima kasih. Ya jadinya sangat menyenangkan sih dengan persepsi bebas itu begitu. Biar orang bertanya-tanya. Betul, ya. Dan sekarang saya tanya, apa itu DG? Oke. Bocorin. Hanya di UMKM Bisa khusus luar biasa. Ini saya belum pernah bocorin loh ya ini. Ceritanya panjang. Jadi begini. Oh gitu ya. Nah, justru ini yang saya cari ini perjalanan Mbak Dora ini. Nah, monggo Mbak Dora. 18 tahun saya berusaha untuk nggak mengungkap itu gitu? DG organizer itu kepanjangan dari apa. Meskipun dalam arti bahwa banyak brand-brand besar yang juga sama begitu kan. Ya kita minimal ikut pansosnya ya, maksudnya tanpa menyebut merek kan berarti wah ini sama atau enggak dan sebagainya. Enggak sih, soalnya kita kan lebih ke lokal. Nah, kami kebetulan besar di lingkungan
wirausaha, Mas. Ya. Oke. Jadi saya darah dagingnya udah wirausaha. Wirausaha. Oke. Jadi kalau misalnya ditawarin untuk saya bekerja, saya pasti saya nggak punya referensi. Ayah sama ibu saya tuh, saya nggak pernah punya referensi orang berangkat jam 7 pulang jam 8. Saya nggak punya referensi itu. Keluarga besar saya loh, Mas. Nah, ini akhirnya secara langsung mungkin membentuk mental saya ya. Bahwa saya itu terbiasa dengan pola pikir yang bebas, pola pikir yang akhirnya membuat saya bertumbuh sendiri dan akhirnya berkembang sendiri begitu. Dan kemudian pada saat saya selesai kuliah, kemudian saya ngobrol diskusi sama kakek saya. Ya saya cuman asal aja. Kalau saya mau bikin usaha, saya mau kasih nama apa? Percaya atau nggak percaya? Ternyata tuh kami tuh punya hitungan, Mas. Ada hitungan ya? Hitungan. Ini Jawa banget ya? Jawa banget ternyata gitu kan. Jadi kami percaya hitungan Jawa itu dengan Hono Coroko begitu. Dengan perhitungan Jawa itu keluarga kami berpikir, leluhur kami berpikir bahwa kami cocok dengan inisial atau singkatan. Singkatan? Betul. Jadi saya diminta milih AG, PG, MG, DG. Pilihannya cuma 4. Ini baru di sini saya cerita. Baru tahu saya. Itu sebenarnya bisa digunakan siapapun, Mas. Karena itu ada hitungan dan itu semua, maksudnya kalau jenengan itu percaya dengan hitungan weton, itu hitungannya itu adalah ada hitungan yang itu bagus begitu intinya kayak itu, dan itu bisa digunakan siapapun. Jadi nggak harus saya yang gunakan. Gitu. Singkatan-singkatan betul, itu ya. Betul, itu sebenarnya itu, dan mungkin boleh saya memang belum bertemu dengan ahlinya di Jawa ya, betul. Maksudnya pada saat itu karena kita lebih ke leluhur kakek saya gitu kan, jadinya ya udah. Nah kebetulan saya sama kakak saya yang cowok akhirnya memilih gitu. Saya karena karena saya depannya Dora, ya saya milih Diki. Sepele ya. Terus kakak saya itu milih AG. Nah, sebelum saya rilis itu tuh sebelum saya mengeluarkan DG Organizer, itu jauh banget itu waktu saya masih kuliah, Mas. Nah, jaraknya jauh ya? Jaraknya jauh. Kakak saya mendirikan yang namanya AG Cell. Nah, saat itu luar biasa, Mas. AG Cell itu bisa dikatakan seluler terbesar di Kota Magelang, dengan kami punya 5 outlet penjualan HP. Saat itu kan HP second tuh masih nggak seperti sekarang. Masih belum perangnya Cina masuk dan sebagainya. Jadinya bertumbuh luar biasa, dan saya sempat yakin, berarti betul juga ya hitungannya Jawa gitu. Nah, akhirnya saya ambil ke DG-nya. Setelah saya lulus kuliah, kemudian saya ketemu suami saya, kami memang niat dari nol kami bikin bisnis bersama. Begitu. Dan memang saya juga udah nyampaikan, saya mau bikin brand DG. Dulu sebelumnya brand saya masih DG Production, Mas. DG Production. Karena kenapa? Dulu saya memproduksi multimedia, atau bisa dikatakan saya memproduksi video dan foto. Jadi dulu suami saya lebih ke foto, saya videografer. Saya bawa kamera gede. Jangan salah. Baru tahu kan? Baru di sini loh saya mengungkap. Spesial banget ini. Sekian lama ya, saya nggak pernah curhat ya kayak gini ya. Saya videografer, saya editor video. Jadi tuh saya tuh kenapa cukup kritis sampai sekarang ngelihat video, karena saya tuh dulu pelaku. Cuman mungkin ya sekarang eranya beda, tetapi hampir mirip lah. Apalagi dulu kami masih yang model kaset. Anda tahu ya? Gede. Ya betul. Sekali rusak ya udah. Ya kita nangis darah kayak gitu ya ampun. Betul. Jadi luar biasa, kesempatan itu akhirnya saya gunakan untuk saya itu belajar memahami banyak kegiatan atau event. Nah sebenarnya kenapa akhirnya kami terjun ke organizer itu sebenarnya berawal dari saya kembali. Saya dari mulai SMA tuh saya bikin event, Mas. Bikin event SMA. Sebenarnya ini sesuatu hal yang nggak bisa ditiru, karena dulu waktu SMA saya kenapa saya sering bikin event supaya saya bolos, Mas. Tapi kan itu bolos bermanfaat ya. Betul, karena saya mengharumkan nama sekolah saya gitu. Di era itu tahun 1999. Satu-satunya SMA Kota Magelang yang ngundang artis itu cuma SMA kita.
SMA mana? SMA 1. Artisnya siapa? Artisnya saat itu Cindy Fatika Sari sama suaminya, terus sama kita ngundang Dr. Boyke. Berat banget loh. Saat itu kami mengangkat kayak kemasan kesehatan reproduksi di anak muda. Di tahun itu loh Mas, kita nggak punya multimedia yang sosial media buat promosi, belum ada. Namanya Facebook aja belum keluar. Kita promosi masih flyering, masih door to door SMA, masih nempel poster. Udah terkenal tapi ya, Cindy iya, kenal waktu ya. Tapi itu dia terkenal karena dia waktu keluar album pertama. Nah itu, jadi kita sampai waktu itu kan nyari artis susah ya, harus beli kasetnya dulu, lihat alamatnya, baru telepon. Nah di situ kita meng-create event, kita ngundang Dr. Boyke, tapi supaya terkesan kita nggak mengedukasi banget, kita ada bintang tamu. Nah, Cindy Fatika sama Firmansyah itu yang jadikan icon untuk anak muda untuk juga bisa cerita, mungkin seperti itu. Nah itu kecanduan saya, kecanduan dari SMA, saya kuliah dan kebetulan alhamdulillah saya kuliah di Fakultas Biologi UGM Mas, yang sampai sekarang sebenarnya beban ya, saya belum pernah menggunakan ilmu itu. Baru tahu juga. Baru tahu ya. Ternyata biologis. Iya, makanya saya dulu biologi tumbuhan, sekarang saya harus berpikir biologi yang lain. Ya makanya di angkatan saya teman-teman biologi banyak yang jadi dosen, banyak yang jadi peneliti. Kemudian ya wirausaha beberapa, dan yang paling nyeleneh itu saya begitu. Makanya makanya kalau saya diajak reunian di kampus itu agak masalah bingung mau, karena ngobrolnya nggak sefrekuensi kan. Misalnya ketemu seniman sama seniman masih kamu bikin apa, karya apa dan sebagainya. Aku jadi waduh ya ampun, kerik-kerik banget ya, jadinya nggak masuk gitu. Akhirnya waktu kuliah saya pun juga banyak event. Waktu itu saya merasa berbahagia karena saya punya label UGM. Jadinya secara langsung betul. Cari sama privilege banget. Sampai sekarang betul. Gampang banget cari nama sponsor. Itu. Saya membangun jaringan. Saya cari rekanan event organizer yang itu kawaan kayak gitu. Dan waktu itu tuh mereka heran, Mbak serius kamu mau IO kayak gitu? Ya nggak tahu, saya seneng aja. Dulu waktu itu saya belajar sama event organizer besar yang megang rokok besar di Jogja. Dia se-DIY Mas. Saya tuh bener-bener nyantrik lah dalam tanda kutip. Saya belajar mempelajari bagaimana mempersiapkan event dan bagaimana menyiapkan mental. Terus ya itu sih sebenarnya dia tuh cuman berulang kali tanya sama saya, mentalmu siap nggak? Soalnya orang kerja di IO itu mentalnya double. Harus double, triple bahkan gitu. Nah makanya itu magang di situ. Itu magang. Jadinya saya waktu itu masih kuliah, terus saya benar-benar, Mas aku ikut ya. Kamu mau ada event apa? Ngikut aja kayak gitu. Dia padahal eventnya yang kebanyakan cowok kabeh. Iya. Apalagi rokok. Makanya yo meneh itu rokok lagian. Nah, alhamdulillah aku tidak terpengaruh dengan oleh hal itu gitu kan. Jadinya aku lebih dan mereka sangat bisa menghargai bagaimana aku belajar, dan sampai detik ini ilmu itu luar biasa. Maksudnya secara mental, komunikasi dengan jaringan, dengan vendor, dengan sponsor, itu aku belajar di situ. Begitu. Nah, yang lebih unik itu adalah setelah aku beranjak dalam akhirnya mengenal dokumentasi, itu tuh satu hal mainan baru Mas. Padahal kan videografer sebelumnya. Iya, maksudnya gini, passionku itu di event organizer, tapi aku waktu itu nggak pegang alat kan, aku murni mengorganize. Tapi setelah aku tahu alat, terus aku akhirnya lebih fokus di videografer, itu tuh aku kayak punya hal baru yang aku pelajari, begitu. Akhirnya aku tuh ketemu suamiku tuh gara-gara aku belajar video. Jadi Mas, dia fotografer. Iya betul, dia fotografer. Dia berangkat dari SMSR, terus kemudian dia desain grafis juga. Jadi aku belajar komposisi, coloring apa itu dari dia.
Dan akhirnya kita sering kolaborasi, dia fotografer, aku lebih ke videografer. Aku belajar editor dari temannya dia juga, dan akhirnya menemukan suatu hal yang baru. Dan semesta menjawab, Mas, pada saat itu waktu masih kuliah di akhir ya. Ayah saya ini inventor, beliau itu penemu, beliau itu selalu melakukan terobosan-terobosan. Ya karena beliau itu tidak pernah berhenti untuk berpikir, berkreativitas bahkan di usia beliau seperti itu. Nah, beliau itu akhirnya menemukan dan membuat kita TV komunitas. TV komunitas. Kami adalah TV komunitas pertama di Kota Magelang saat itu. Apa itu namanya? Dulu kami beri nama JKTV. Panjangan Jangkauan Kampung Televisi. Kami membuatnya sederhana karena kenapa? Kami berharap per komunitas itu, per kampung itu punya seperti ini, layaknya mereka punya media yang itu bisa menghubungkan dengan dunia luar dan juga bisa belajar dari dunia luar itu sebenarnya dengan media seperti ini. Makanya saya salut meskipun ada perubahan transisi generasi dan digitalisasi, tetapi itu tidak merubah dari maksudnya dari cikal bakal semangat multimedia begitu. Akhirnya saya belajar broadcasting dari itu, mau tidak mau akhirnya saya ketemu, kebetulan satu kontrakan saya itu dia kuliah di broadcasting UGM. Saya sangat bersyukur sekali saya bisa bolos di Fakultas Biologi dan saya kuliah di broadcasting. Anda tahu waktu itu absensinya masih manual kan? Nggak seperti sekarang. Nah, jadinya saya pasti pesan sama teman saya, tolong absen tanda tangan ke. Nah, saya menyusuplah di broadcasting. Saya dapat ilmu banyak di broadcasting. Berarti di TV komunitas itu berproduksi? Iya, Mas. Dan Anda tahu saya buat seri yang tersederhana. Apa? Yaitu bagaimana sih membuat namanya jam tayang, mana sih namanya membuat prime time. Karena kan kita nggak bisa menciptakan waktu itu kan kita mungkin ngikut televisi swasta saat itu yang nasional yang sudah berkembang, kayaknya kita jauh banget jangkauan. Kita beranjak dari yang kita punya. Akhirnya karena saya videografer, saya punya terobosan, saya sering video kegiatan yang paling sederhana, mantenan, supitan, kemudian acara reuni terus saya promosiinnya, Bapak ini nanti kami kemas, saya tayangkan di JKTV. Anda tahu bagaimana euforia saat itu? MC waktu kondangan acara wedding itu, Mas, itu MC itu akan selalu sadar kamera. Jadi selamat datang kepada acara. Jadi aku tuh ngerasain, oh se-euforia itu masuk manusia. TV, karena masuk TV. Habis itu, Mbak, ini TV-nya ngebundi. TV-nya aja antah berantah ya, dia aja nggak tahu. Tapi semangat untuk akhirnya, dia masuk TV. Terus waktu ditanya, Mbak, ini tayangnya kapan? Aku mikir, ya nanti seminggu lagi lah, Pak. Jam kapan dan sebagainya. Pokoknya pantengin aja lah, sifatnya kayak gitu. Itu menarik. Jadinya pada saat MC itu woro-woro, akhirnya banyak tamu tuh salaman akan sadar kamera. Ya ampun, Mas, itu kalau aku masih punya dokumentasinya tuh aku masih merinding. Karena ngelewatin proses itu nggak murah gitu. Maksudnya ya aku bersyukur punya ayah yang menciptakan laboratorium besar kami, sebuah televisi. Saya itu mau buat apa, mau apa itu terserah, Mas. Dan itu pancarannya luas karena kami saat itu hanya menggunakan tangkapan melalui TV antena analog aja. Jadi ayah saya, nah ini juga bocoran, Mas, kenapa ayah saya bisa menemukan televisi jangkauan itu karena kebetulan beliau dikontrak selama 2 tahun oleh RCTI untuk pengembangan saat itu RCTI di Indonesia bagian timur. Jadi saat tahun berarti RCTI itu di tahun 90-an. Iya, 89-90. Ayah saya tuh menemukan namanya adaptor. Yang bisa menerima TV dari Jakarta masuk ke Jogja. Waktu itu Peter F. Gonta saat itu RCTI itu mencari orang mana Jogja ini kok bisa nangkepin sinyal dari Jakarta.
akhirnya ayah saya dipanggil ke Jakarta. Kemudian ayah saya suruh presentasi alatnya. Kemudian waktu itu ayah saya bercerita, saya hanya lulusan SMK, STM Mas waktu itu kan, cuman STM, elektro, dan saya memang mengutak-atik karena saya servis TV, jadinya saya tahu basicnya TV. Wah, saya ngomong kayak gitu, akhirnya dikontrak lah. Berarti kamu bisa menyebarluaskan RCTI ke seluruh Indonesia. Yang saat itu Peter F. Gonta aja nggak punya blueprintnya Indonesia tuh mau menyebarkan itu bagaimana. Ayah saya punya kuncinya dengan menggunakan yaitu kekuatan yaitu antena teritorial. Jadi modelnya jangkauannya itu bersambung Mas. Nah jadi ayah saya keliling di bukit-bukit Indonesia, seluruh Indonesia terutama waktu itu penyebarannya di Indonesia bagian timur dulu dicari dan lain sebagainya sampai Papua Mas, pokoknya sampai jalan sampai kayak gitu. Dan sampai sekarang antena itu masih dipakai. Sampai ditumpangin oleh seluruh televisi yang lain karena kan akhirnya nginduk semua di situ. Betul. Jadi yang kalau terdekat di sini Patok. Ya itu ayah saya yang nemuin titiknya. Iya. Serius nih? Serius. Baru tahu saya. Jadi maksudnya keren. Saya ngerasa waktu saya dibuatin laboratorium itu kayak laboratorium kecil, selevel kecil karena ayah saya buat laboratorium lebih gede se-Indonesia. Jadinya saya waktu itu berpikir, oke lah saya berusaha membuat ngembangin itu dan sebagainya. Dan nggak muluk-muluk Mas, kita juga buat iklannya juga yang mie ayam mana, potong cukur siapa, tak konsep apa-apa yang penting naik gitu kan, lucu gitu loh kayaknya tuh ya gemes aja bikin yang seri kecil kayak gitu kan. Belum saat itu belum ada Facebook, belum ada konten-konten yang jadi benar-benar media itu akhirnya kan sekarang terjawab setelah 10 tahun berikutnya. Ternyata sangat mudah sekali sereceh itu orang bisa membroadcastingkan dirinya melalui dari rumahnya, dari HP-nya itu melalui YouTube. Makanya dulu saya berpikir seperti itu, dari kampung kita harus punya maksudnya siaran untuk tingkat itu karena mengkoneksikan dengan dunia itu dan kita belajar dari dunia juga di situ. Nah dari situ akhirnya saya cuman sampai sekitar 3 tahun sih Mas. Main situ. Ya 3 tahun karena akhirnya bertabrakan samanya regulasi. Akhirnya kan kami ditertibkan oleh regulasi. Terus padahal saat itu ya ayah saya tuh termasuk yang mencetuskan regulasi itu. Karena kenapa petanya blueprintnya itu beliau yang buat. Kan akhirnya ditangkap. Nah jadi pemetaan itu harus ada. Cuman ayah saya tuh berusaha untuk membuat maksudnya mensinergikan lagi perkembangan zaman besok itu tuh nggak bisa loh. Kita harus mengecilkan lagi. Jadi kenapa dulu ada jangkauan kampung televisi itu kayak buat semacam protesnya ayah saya. Protesnya ayah saya terhadap orang yang di atas gitu kan, yang teknologi itu murah, kamu jangan bikin itu mahal. Nah itu jadinya ayah saya bikin itu ngecer yang seecer-ecernya yang sampai bisa diakses banyak. Nah waktu itu kita hampir 11-12 sama Grabak TV karena ayah saya sahabatnya sama owner dari Grabak TV begitu. Jadinya yang bangun Grabak TV itu ayah saya, pemancarnya. Dan dulu pemancar Grabak TV itu pakai antena pemancar yang dipasang ayah saya dulu saat waktu itu perluasan TVRI. Nah jadinya pakai itu. Nah waktu ada RCTI masuk, kemudian kebetulan Grabak TV itu juga salah satu yaitu sahabat ayah saya ya, jadinya ya udah. Dan beliau cuma sama satu pikiran gitu dengan ayah saya, teknologi itu murah. Teknologi itu bisa diakses oleh siapapun, tidak hanya orang yang di atas sana yang punya duit yang bisa mengakses itu. Gitu. Sebenarnya itu loh Mas. Baru tahu saya. Itu loh. Ternyata orangnya di sini. Ternyata putrinya. Panjang banget ya ceritanya. Akhirnya pemain broadcast juga nih Mbak Dora. Surprise ya, saya nggak pernah cerita karena nggak pernah ada kesempatan. Ini spesial banget ini. Ini mudah-mudahan bisa meledak ini. Aduh, nggak deh. Yang penting poinnya bahwa akhirnya perjalanan hidup saya ini membawa saya itu sampai di titik ini. Saya akhirnya menekuni yang namanya event organizer dan wedding organizer. Nah, kalau belajar wedding organizer itu jujur karena saya sering video manten.
Akhirnya gejolak, betul, karena gejolak saya secara orang organizer, saya itu gatel. Oh ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini. Alur itu kan karena saya mendokumentasikan seluruh acara, jadinya saya tahu bagaimana preparationnya, ini harusnya bagaimana. Nah akhirnya saya membuat formula. Nah saya itu akhirnya memberanikan diri untuk mengorganize wedding kami sendiri. Ya, kemudian akhirnya gedok tular deh, ada teman, Mbak tolong dibikin. Nah ya udah akhirnya. Kalau dulu ngikut masih ya? Kenapa? Waktu masih jadi video masih ngikut, betul, karena kan kita ngikut vendor ya, maksudnya saya kategorinya freelance ya, lepas. Jadinya meskipun saya punya brand DG Production sendiri, tetapi saya juga men-freelance-kan diri saya. Jadinya Mbak butuh videographer, oke. Apalagi saya itu laku di videographer acara Arab, karena videografernya itu harus cewek. Beneran? Gitu ya? Fotografernya harus cewek. Iya, jarang banget Mas gitu. Kalau sekarang banyak lah. Kan kalau ada acara malam hina itu di khusus acara malam lepas calon pengantin besok sebelum dinikahkan, itu kan kalau Arab itu punya kegiatan kumpul bersama tari-tari begitu dan cewek itu semua? Cewek semua. Jadi yang dokumentasiin harus cewek. Gitu. Oke. Gak ada cowok ya. Tapi di Arab di Magelang itu? Itu sampai Magelang, Temanggung, Yogyakarta. Saya malah besarnya di Yogyakarta untuk video karena kebetulan kakak kandung saya itu juga fotografer cewek di Jogja dan beliau termasuk terkenal di Sleman begitu. Akhirnya saya banyak referensi itu dari beliau. Jadi upacara adat, kemudian bagaimana prosesi itu wedding itu semua. Nah sampai sekarang akhirnya pengalaman itu nggak bisa dipungkiri. Maksudnya proses kita mengamati, melihat, mendengarkan, dan saya juga terjun langsung gitu. Akhirnya ya membuat saya lebih punya kekayaan secara referensi. Nah intinya itu yang mungkin kalau dibandingkan dengan kompetitor atau brand-brand yang baru sekarang ini luar biasa loh Mas. Saya ngerasa berarti bisnis ini tuh sangat menjanjikan. Iya kan, dan khususnya untuk wedding organizer. Terus. Pertama untuk wedding organizer sendiri, wedding itu nggak ada matinya. Saat di pandemi pun, saat orang itu mungkin dipaksa untuk tidak bertemu, tetapi pernikahan tetap ada. Betul. Meskipun dibatasi. Yes, betul. Makanya kami yakin industri wedding itu tetap ada dan itu tetap bisa bertahan. Nah, kalau untuk event organizer sendiri, saya merasa bahwa itu punya nilai beda karena saya menghargai. Saya basicnya tuh orang IO, jadinya tuh saya menghargai cikal bakal dulu saya gitu. Dan apalagi sekarang kami juga masih dihargai sebagai event organizer, jadi itu ya kami bersyukur seperti itu. Nah yang menarik Mas, akhirnya keingintahuan saya, rasa saya ingin belajar itu nggak berhenti cuma di sini. Mungkin kalau saya mencari orang itu sekarang tahapnya agak kesusahan karena di posisi ini akhirnya kita ranahnya diskusi, ya nggak sih? Jadinya kan jatuhnya kita akan saling diskusi gitu. Nah kemudian saya menemukan di 6 tahun yang lalu saya membangun sebuah gerakan bersama Borobudur Destination Wedding. Udah 6 tahun ya? 6 tahun Mas ternyata. Gak terasa ya? Gak terasa dan itu kayaknya masih perjuangan yang panjang karena sebenarnya Borobudur Destination Wedding ini adalah sebuah gerakan untuk menyadarkan pemerintah sampai nasional bahwa perilaku pernikahan itu adalah merupakan salah satu perilaku kegiatan pariwisata. Sampai detik ini loh Mas, ini belum diakui loh oleh bahkan Kemenpar. Mereka masih melihat sisi pernikahan itu adalah social event. Hanya social event. Padahal lebih dalam lagi adalah sebuah destinasi. Sebuah kegiatan pariwisata. Karena kenapa? Ada perpindahan tempat. Kita akan menikah, udah ketemu besannya juga luar kota. Dia pasti akan pindah tempat. Melakukan perpindahan itu udah kegiatan perjalanan. Pasti akan menginap Mas. Pasti. Nggak mungkin nggak nginep. Yang selain itu kita akan ngundang kerabat sahabat kita itu dari luar kota. Itu pasti mereka kenapa sih kok mindsetnya pariwisata? Karena orang mau milih tanggal aja golek dino prei kok. Iya betul. Itu loh basicnya. Kok sampai pemerintah kita tuh nggak berpikir di situ? Iya. Mungkin dengan corong ini saya bisa bercerita bahwa ini sebuah konsep besar di pemerintah
baik itu kota kabupaten sampai tingkat nasional. Kalau mereka menghargai sebuah kegiatan pernikahan itu menjadi kegiatan pariwisata, ini menjadi gerakan yang luar biasa. Kita Indonesia itu nggak khawatir yang namanya kekurangan orang itu mau datang ke Indonesia. Berarti kenapa PR-nya? Destinasi wedding itu harus dibanyakin, nggak cuma Bali. Makanya saya menyerukan namanya Borobudur Destination Wedding. Besok ada nih yang 5 KSPN, boleh Danau Toba Destination Wedding, apa dan sebagainya. Itu karena menjadi gerakan bersama dan promosi keluar, Mas. Kalau mindsetnya orang kota atau kabupaten itu punya pikiran yang sama, mereka akan mempromosikan. Yang kedua, mereka akan menyelaraskan SOP, mereka akan lebih profesional untuk bisa menerima tamu dari luar. Karena ke depan bahwa destinasi wedding ini akan lebih diminati oleh Gen Z, Mas. Kalau yang sekarang ini masih ke Bali. Sekarang ini masih ke Bali. Karena kenapa? Orang kita masih fokusnya ngelihat trendsetter, kemudian selebgram kita, artis-artis kita, yang itu rata-rata pasti ke Bali. Secara nggak langsung mindsetnya orang Indonesia sendiri itu seperti itu. Lah kenapa enggak kita itu membesarkan daerah kita, kita promosi. Nah itu loh sebenarnya PR-nya seperti itu. Ya sederhananya wedding di Borobudur lah katakan atau sekitarnya. Jadi kita bicara Borobudur ini adalah public domain ya harapan kami. Jadi enggak cuma candi. Karena kita membesarkan Borobudur itu punya Balkondes 20. Kita punya resort banyak, punya rumah makan banyak apa dan sebagainya. Itu tempatnya cantik banget dan eksotis, Mas, gitu loh. Nah, itu menurut saya menjadi kekuatan untuk masing-masing kota dan kabupaten punya kekuatan bisa mengemas itu dan mempromosikan di luar. Nah, ini khusus untuk Bapak Wali Kota kita. Ini PR banget. Dan Pak Bupati ya. Bapak Bupati itu PR banget. Karena saya sudah menyerukan sampai ke tingkat Baperida dan Bappedak 2 kota dan kabupaten. Saya diskusi ini semua. Mereka nggak ada yang bisa menyanggah dan mereka juga bingung. Mereka tahu ini potensi, tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya karena ini harus masif, harus semua stakeholder bicara, pariwisata yang bicara. Makanya saya ngomong ini memangnya harus Kemenpar. Mas, saya tuh sampai di kementerian, saya tuh diskusi. Ranahnya wedding itu masuk di apa? Mereka berpikir bahwa kami itu ranahnya ekonomi kreatif, nggak bisa. Kami itu bidang yang beda. Kalau kita mau ambil 17 subsektor, kita nggak ada. Mau dimasukin pertunjukan nggak bisa, mau make up aja lah sing liyane bengok. Di kita tuh satu bagian loh, komplit loh weddingnya. Ada kulinernya, terus kemudian ada seni pertunjukannya, mungkin tarian, kemudian ada dekorasinya, berarti seni dan lain sebagainya. Nah, itu tuh mau gimana? Fotografi, videografi, ada semua tuh, Mas. Lah saya sebalik tanya, ini mohon izin, ini ada. Terus ini kita mau masuk di mana? Iya. Kok belum menyadari itu ya pemerintah? Belum menyadari itu kan. Betul, potensinya besar kan? Karena mereka di kementerian itu cuma jawaban satu, Mbak, ini harus ada penelitian besar untuk bisa menyokong ini namanya sebuah kegiatan. Biaya itu tuh mahal, Mas. Saya pernah diskusi sama biaya penelitian. Wow, nah itu penelitiannya saya punya kunciannya semua. Mana KPI yang harus diukur. Saya tahu semuanya karena saya pelaku gitu loh. Jadinya tuh ini loh indikatornya ini. Dah dicek aja. Coro Bodon Masai Kota Magelang. Satu minggu berapa titik yang wedding? Misalnya berapa banyak? 10 ya. 10 yang peak season lah. Ya, peak season itu 10. Kalau mungkin low season 5 aja. 5 itu Sabtu. Hari Sabtu tok 5 belum minggunya ya. Kalau 5 aja kita bisa mengajak orang datang ke Kota Magelang untuk bisa nginep aja. Minimal apa dia nggak jajan kuliner tetap. Poyo nggak beli oleh-oleh pasti kan. Kok ini nggak dikemas? Dan nggak dihitung loh. Nggak dihitung, itu nggak pernah dihitung, Mas. Aku sampai ngomong sama bagian pariwisata sini, Mbak tolong, iki kalender event ini jenengan nek ditutup, kita gelar ke kalender event wedding. Wih kayak nggon-nggonku. Saiki digabungke karo sing mbek liyane apa-apa. Kowe ngopeni kuwi, di-create, dibuat event-event mendekati itu, dibuat kemasan apa, dibuat TIC-nya dan sebagainya. Uang wis. Receh meh ngomong, yo wedding ning Magelang. Kayak gitu. Betul.
Dan pasti tingkat kunjungan akan meledak itu. Betul. Iya kan? Kita nggak repot-repot bikin event yang mahal-mahal, Mas. Aja lagi. Itu loh. Setiap minggu ada kok. Setiap minggu ada. Kok gari diopeni, engko di-maintain, terus dibuatkan kemasan-kemasan, udah. Dibikin paket Dibikin paket. Kondangan Sabtu ya kan? Mungkin dilanjut hari minggunya betul. Atau Jumat. Dan kebanyakan kalau ini kita bicara bukan tamu ya, tetapi keluarga ya. Keluarga. Kita bicara selain tamu loh. Tamu itu benar-benar kalau mereka mau datang dan itu dia luar kota kan benar-benar pasti yang di mindset mereka baru kui kulineran ning ngendi. Pasti loh Mas. Kok dhewe kok kondangan mau ke Semarang, ke Solo, pasti kan kita mampir makan kan? Minimal ya tuku oleh-oleh kan. Itu kegiatan pariwisata enggak? Iya dong, perjalanan kan wisata loh, bener ya. Itu kok enggak pernah diukur Mas. Oh iya. Aneh juga ya pemerintah ya. Ini pariwisata. Ya. Aneh ini, aneh. Nah, saya siap nek misalnya kita buat penelitian begitu loh. Maksudnya merujuk dari itu. Soalnya saya pernah diskusi sama dosen pariwisata, dia ambil S2. Kebetulan dia telepon saya karena ngelihat jejak digital saya. Kok dia penasaran Borobudur Destination Wedding. Dia telepon Mas. Mbak, saya penasaran. Kok ada Borobudur Destination Wedding itu apa? Tak ceritain semua. Akhirnya dia ngomong, oh gila Mbak, ini sebuah gerakan besar yang bisa mempengaruhi tatanan pola pikir. Iya betul, ini memang harus kaitannya penelitian. Betul Pak, saya dijawab sama Kemenpar suruh kayak gitu. Lah nek saya orang ini manusia biasa, saya juga berpikir untuk yang lain. Saya juga berharap gerakan saya ini, saya juga membiayai gerakan ini secara mandiri. Dan saya nggak pernah mengukur dalam kapasitas bahwa minimal saya ranah sampai diskusi sampai BOP, sampai dulu waktu masih almarhum Bu Indah sampai yang sekarang. Bagaimana kita menginisiasi gerakan itu. Tapi ya itu tadi, saya nggak mau cuma ranahnya sampai cuman ya momentum aja. Yang berikut nanti lebih ke seremonial aja. Saya nggak mau. Ini tuh gerakan besar dan itu akan berpengaruh ke seluruh aspeknya UMKM loh bahkan. Betul. Lu bayangkan aja, warga kita aja kadang berangan-angan bisa honeymoon. Bisa bahkan menikah mereka di luar. Mereka bahkan nabung Mas buat bisa nikah di mana, biar honeymoon di mana. Itu di luar negeri terutama. Nah, makanya kenapa enggak kita itu di Indonesia tuh kaya banget. Betul. Punya seri wedding di seluruh rangkaiannya kita. Semua berlomba untuk bikin paket-paket wedding. Akhirnya orang tuh nggak kemana-mana, nggak wedding ke Paris, ke Italia, kemana dan sebagainya. Betul. Oh, malah kita berharap seluruh dunia itu malah udah antri mau wedding di mana di Indonesia gitu. Betul. Mau yang eksotis ada. Betul. Yang penawarannya mau tradisional, mau budaya yang diangkat, mau yang seri venue-nya yang mau diangkat. Nah, memang kan kadang orang sudah kecil hati Mas sama Bali.